Halo semuanya, kembali lagi di channel Yodi Pranata. Oke, kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film menarik yang berjudul Dead Story 2017. Seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan reporter berita yang menginformasikan serangkaian pembunuhan yang terjadi di suatu peternakan kecil. Pembunuhan tersebut terjadi di tahun 1914. Namun anehnya, pihak kepolisian tidak bisa mengusut siapa pelaku pembunuhan tersebut. Dan pada tahun 1944 terjadi lagi pembunuhan di tempat yang sama. Dan para polisi pun tetap tidak bisa mengusut siapa pembunuhnya. Pada tahun 1994 terjadi lagi pembunuhan di tempat yang sama. Dan lagi-lagi polisi tetap tidak bisa mengusut siapa pembunuhnya. Setelah itu, scene pun berpindah ke pasangan suami istri yang baru saja menikah yang bernama Harold dan juga Anne. Harold bekerja di perusahaan dan sedangkan Anne bekerja sebagai seorang fotografer. Mereka berencana ingin membeli rumah yang jauh dari perkotaan. Dan mereka pun tidak menyangka bahwa mereka membeli rumah dengan harga yang cukup murah. Rumah itu sudah tidak berpenghuni selama 5 tahun. Mungkin oleh karena itulah harga rumah tersebut menjadi murah. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumahnya dan mulai membersihkan seluruh ruangan. Namun di saat mereka sedang berduaan, tiba-tiba teman mereka datang dan mengejutkan mereka. Dan mereka berdua bernama Neil dan juga Emma. Tak terasa malam pun telah tiba. Di sana mereka pun makan malam bersama. Lalu Neil pun mulai bercerita horor tentang rumah yang baru dibeli oleh Harold dan Anne ini. Dahulunya rumah ini ditinggali oleh pasangan suami istri yang bernama Mary dan juga Abby. Namun anehnya Mary tiba-tiba membunuh Abby dengan cara menusuknya sebanyak 40 kali. Akan tetapi di saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Mary bersikeras mengatakan bahwa bukan ia pelakunya, melainkan sesosok hantu yang berada di rumah tersebut. Setiap jam 2 malam akan ada sesosok hantu yang berkeliaran di rumah ini. Namun sejauh ini Neil tidaklah mengetahui tentang kebenaran cerita tersebut. Tetapi banyak yang beranggapan bahwa cerita itu diambil dari kisah nyata. Tak lama setelah itu, ibunya Harold yang bernama Martha pun datang ke sana. Martha datang ke rumah barunya Harold hanya ingin memberi sebotol minuman. Dan setelah itu ia pun kembali pulang. Diketahui bahwa Martha ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan diri Anne. Martha tidak menyukai diri Anne karena Anne tidaklah cantik dan juga tidak memiliki kekayaan. Sedangkan Anne tidak menyukai Martha karena Martha sangatlah sombong dengan harta yang ia miliki. Setelah Martha pulang, Harold dan Anne pun meminta kepada Neil dan Emma untuk menginap di rumah mereka semalam ini saja. Pada pagi harinya, Neil dan Emma pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Dan sedangkan Harold akan pergi bekerja ke kantornya. Alhasil kini hanya tinggal Anne yang sendirian di rumah. Karena Anne ini adalah seorang fotografer, ia pun mengambil kameranya untuk mengambil beberapa foto di dekat rumahnya. Lalu Anne pun pergi ke dekat gudang dan ia merasakan ada sesuatu di gudang ini. Setelah selesai mengambil beberapa foto, Anne pun kembali ke rumahnya dan mulai membereskan barang-barangnya. Pada akhirnya Anne pun selesai mengemaskan semua barangnya tersebut.
Lalu di saat Anne lagi bersantai, tiba-tiba ia mendengar suara dari lantai bawah. Anne dengan cepat pergi mengeceknya dan melihat semua barang yang ia telah kemas kini kembali berantakan. Lalu Anne pun mengambil kameranya dan di saat ia ingin memotret, tiba-tiba barang itu telah kembali seperti semula. Namun Anne masih berpikir positif dan menganggap ia lagi kecapean. Di saat malam harinya, Anne pun mulai menyiapkan makan malam untuk diri Harold. Akan tetapi, di saat Anne melihat ke arah meja, ia melihat ada 3 buah piring. Anne sangatlah ingat bahwa ia hanya menyiapkan 2 buah piring saja. Lalu lampu yang berada di dalam lemari tiba-tiba menyala. Anne pergi mengeceknya dan menemukan bekas cakaran di lantai. Setelah Harold pulang, Anne pun mulai menceritakan kejadian aneh yang ia alami di rumah ini. Namun Harold mengatakan mungkin saja Anne kecapean karena kepindahan mereka. Dan Harold juga mengatakan bahwa hantu itu tidaklah ada. Setelah itu, mereka pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun Anne terbangun di jam 2 pagi dan melihat sosok menyeramkan yang menusuk suaminya. Akan tetapi itu ternyata hanyalah mimpi dari Anne semata. Keesokan harinya, di saat Harold ingin pergi bekerja, Anne pun mulai menceritakan tentang mimpi buruknya itu. Mungkin mimpi buruknya itu terjadi akibat cerita ngarang dari diri Neil. Karena Harold yang pergi bekerja membuat diri Anne kembali sendirian di rumah. Di saat Anne ingin meletakkan barang yang tak terpakai di peternakan, ia pun menemukan sebuah pisau. Lalu Anne pun mengambil pisau itu dan membawanya ke dalam rumah. Setelah itu, Anne pun mendapatkan telepon dari diri Emma. Di saat teleponan, Anne pun sangat terkejut melihat pisau yang ia letakkan di wastafel tiba-tiba menghilang. Anne sangatlah ingat bahwa ia meletakkan pisaunya di sana. Tapi di saat kembali ke dalam dapur, pisau itu kembali ada di dalam wastafel. Malam harinya, Anne pun mendengar suara cakaran dari dalam lemari. Namun di saat Anne mengeceknya, tidak adalah siapapun di dalam lemari. Karena hari yang sudah larut malam dan suaminya belum juga pulang, akhirnya Anne pun memutuskan untuk tidur duluan. Di saat Harold telah pulang, Anne pun menanyakan kenapa Harold tega meninggalkannya sendirian di rumah. Harold menjelaskan bahwa ada proyek yang harus ia kerjakan di kantor. Dan mungkin beberapa hari ini Harold akan bekerja lembur. Di sana Anne pun mulai curhat kepada suaminya itu bahwa ia merasa kesepian. Lagi pula tidak ada tetangga yang bisa Anne ajak mengobrol. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk tidur supaya mereka bisa beristirahat. Namun lagi-lagi Anne terbangun di jam 2 pagi. Di sana Anne kembali melihat hantu itu dan memutuskan untuk mengikutinya. Dan tak terasa Anne dibawa oleh hantu itu di dalam peternakan. Di sana, Anne menemukan sebuah pisau dan membawa pulang ke rumah. Ternyata Anne berniat untuk membunuh suaminya. Namun beruntungnya Harold berhasil terbangun dan menyadarkan istrinya itu.
Lalu Anne menjelaskan kepada Harold bahwa bukan niatnya untuk melakukan hal semua itu, melainkan sesosok hantu yang mendiami rumah ini. Sudah beberapa kali Anne mengatakan sosok hantu, namun Harold tetap tidak mempercayainya. Lalu Harold pun memutuskan untuk pergi ke kantor pagi itu supaya ia bisa pulang dengan cepat hari ini. Singkat cerita, hari-hari pun telah dilewati oleh diri Anne. Di saat suaminya ingin pulang, Anne mulai berdandan dan menyiapkan makanan untuk suaminya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dari Anne semata. Di sana, Anne mendengar suara kegaduhan dari lantai bawah. Lalu Anne pun mengeceknya dan terlihat seorang wanita yang pergi keluar. Melihat hal itu, Anne pun memutuskan untuk mengikutinya, dan kali ini ia membawa kamera untuk mengambil beberapa foto hantu tersebut. Hingga pada akhirnya Anne pun dibuat pingsan oleh hantu itu. Pagi harinya, Anne pun terbangun dengan keadaan yang telah ada di atas kasur. Harold mengatakan bahwa Anne pingsan di tengah hutan. Salah seorang dokter memberikan resep obat supaya Anne bisa beristirahat. Lalu Harold pun memanggil ibunya supaya bisa menemani Anne karena Anne yang lagi sakit. Anne yang melihat Martha di sana, ia pun menjadi marah dan tidak mau ketemu dengan ibunya Harold itu. Lalu Harold pun mencoba untuk meminta cuti ke bosnya supaya ia bisa menemani Anne di rumah. Namun sayangnya bosnya Harold tidaklah memperbolehkannya. Malam harinya, di saat mereka hendak tidur, Anne pun berkeinginan ingin ketemu dengan orang yang menemukannya pingsan. Maka dari itu, esok harinya Harold pun memanggil orang itu supaya Anne bisa ketemu dengannya. Dan pria itu bernama Doc. Di sana, Doc mengatakan kepada Anne bahwa ia melihat dengan jelas kalau tubuh Anne itu sudah pucat. Pada awalnya, Doc mengira Anne telah meninggal dunia. Namun ketika Doc mengecek detak nadinya Anne, ia pun mengetahui Anne masihlah hidup. Setelah itu, Anne pun kembali pulang ke rumahnya. Ternyata ibunya Harold ingin berbelanja di minimarket. Alhasil Anne pun kembali sendirian di rumah. Di sana Anne pun kembali ketemu dengan sosok hantu menyeramkan itu. Lalu Anne pun menelpon Harold dan meminta Harold untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Harold melihat Anne telah mengemasi semua barangnya dan mengajak Harold untuk segera pergi. Ketika sampai ke mobil, tiba-tiba mobil Harold tidak mau hidup. Tak lama setelah itu, ibu Harold pun kembali dari belanja. Di sana, Martha pun meyakinkan Harold bahwa Anne dalam keadaan baik-baik saja. Maka dari itu, Harold pun kembali lagi ke kantornya. Setelah Harold pergi, Martha pun menyampaikan bahwa Anne adalah orang yang sangat merepotkan. Karena Anne yang sering berhalusinasi, Martha pun menganggap Anne telah gila. Oleh karena itulah, Martha pun mengurung Anne di dalam sebuah lemari. Di dalam lemari, Anne melihat sosok hantu itu yang mulai meraba rambutnya. Dan di saat Martha mengeceknya, tiba-tiba Anne yang telah dirasuki langsung membunuh Martha di sana. Setelah itu, di saat Harold pulang, ia sangat terkejut melihat ibunya sudah tewas di sana. Lalu Harold pun memanggil polisi untuk mengusut lebih lanjut kasus ini. Namun lebih anehnya lagi, semenjak kejadian itu, Anne tidaklah bisa ditemukan. Beberapa hari kemudian, Harold pun memutuskan untuk menjual rumahnya itu. Dan di saat Harold berkeliling di dekat rumahnya, ia menemukan kameranya Anne di tengah hutan. Di saat Harold mengecek kamera itu, tiba-tiba ada sosok misterius yang menyerang Harold dari belakang. Dan lagi-lagi polisi tidak bisa mengusut kasus pembunuhan ini. Lalu film pun selesai.
Oke, itulah tadi alur cerita film Dead Story 2017. Jika ada kesalahan, gua minta maaf sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.